Salam, opa-opa dan oma-oma, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita jumpa lagi dalam kebaktian lansia secara online. Mari opa-opa dan oma-oma mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan dan juga mengajak anak, mantu, dan cucu. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur kehadapan hadirat-Mu ya Bapa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena pada saat ini Engkau memberikan kami kesempatan ya Bapa untuk mendengar dan membacakan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Pembacaan kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar itu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan, bukan atas dasar pemikiran dan kehendak kami sebagai manusia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Opa-opa dan oma-oma yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan terambil dari Mazmur 91 ayat 14 yang demikian bunyinya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Demikian jauh nats pembimbing kita pada sore hari ini. Opa-opa dan oma-oma yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita ada proses-proses dalam kita menjalani kehidupan, seperti di mana kita dilahirkan, jadi bayi, jadi anak-anak, jadi remaja, jadi pemuda, jadi dewasa, dan pada akhirnya menjadi lansia atau umur lanjut, seperti opa-opa dan oma-oma saat ini. Tapi di dalam proses kehidupan itu, kita perlu membentengi diri kita untuk mempertahankan hidup kita, karena kita manusia kebanyakan takut akan tua, takut akan miskin, takut akan peperangan, takut akan kekurangan, dan sebagainya. Ada cara-cara apa kita untuk berusaha membentengi diri kita, seperti supaya kita jangan sakit, kita harus minum obat atau berolahraga menjaga kesehatan. Apabila kita dalam menghadapi peperangan, perlu ada benteng pertahanan supaya kita tidak diserang oleh musuh. Apabila kita takut akan kemiskinan, pasti kita membentengi diri kita dengan cara berusaha bekerja keras, mengumpulkan uang dan sebagainya untuk sebagai benteng atau mempertahankan hidup kita secara manusia. Nah, opa-opa dan oma-oma yang dikasihi Tuhan, dari segala hal yang tadi yang kita bicarakan dan segala proses kehidupan sampai akhirnya kita menjadi lanjut usia, kalau dilihat dari fisik kita, opa, oma yang dikasihi Tuhan, sudah lemah.
boleh dikata sudah tidak berdaya dan tidak gagah seperti dulu lagi. Tapi di dalam usia lanjut ini bukan berarti opa-opa dan oma-oma adalah lemah. Justru sebaliknya, opa-opa dan oma-oma adalah yang paling kuat. Kenapa dikatakan paling kuat? Karena opa-opa dan oma adalah sebagai contoh bagi kami yang muda, bagaimana opa-opa dan oma-oma menempatkan Tuhan sebagai benteng dalam kehidupannya. Disitulah peran oma dan opa-opa bagi kami yang muda menjadi contoh di dalam keluarga, menjadi contoh bagi anak, ponakan, cucu, menjadi contoh bagi lingkungan, bahkan menjadi contoh bagi gereja. Karena kami yang muda-muda ini cepat tergoyah imannya. Oleh sebab itu, di dalam proses kehidupan kita tadi, di dalam nas pemimpin kita tadi, pemazmur mengajak kita untuk berpegang teguh pada iman kita, yakin dan percaya, dan mengenal nama Allah. Mengenal nama Allah artinya bukan hanyalah sebuah slogan atau ucapan, tetapi itu adalah benar-benar hati kita melekat dan mengetahui bahwa hanya Allah lah benteng hidup kita. Opa-opa dan oma-oma yang dikasihi Tuhan, di sini pemazmur memberikan kepada kita 3 hal yang paling penting. Bagaimana kita bisa mengakui atau percaya bahwa Allah adalah benteng hidup kita. Yang pertama adalah mengajak kita untuk menyerahkan diri hanya kepada Allah saja. Berarti kita tidak ada percaya kepada yang lain atau menyerahkan diri kepada hal-hal lain atau orang-orang yang mengaku bahwa dia mempunyai kuasa. Yang kedua, meneguhkan dan meyakinkan kita bahwa di dalam Allah ada perlindungan yang pasti. Karena kalau kita meminta perlindungan kepada yang lain atau sesama kita manusia yang kita anggap bahwa dia adalah orang yang hebat, itu adalah suatu, kita akan menyerahkan kita bahwa ke dalam yang tidak kepastian. Jadi kita harus meyakinkan kita bahwa Allah adalah perlindungan yang pasti bagi kita. Sedangkan yang ketiga, memperdengarkan atau mengingatkan atau menyampaikan kepada kita janji keselamatan dari Allah. Inilah yang menjadi puncak atau inti dari pemazmur 91. Jadi dengan demikian, opa-opa dan oma-oma yang dikasihi Tuhan, sekalipun secara fisik opa-opa dan oma-oma lemah, tapi secara iman opa-opa dan oma-oma menjadi contoh yang baik bagi kami yang muda-muda
karena kami yang muda-muda ini masih terlalu mempercaya kepada ego kami. Jadi kami menganggap diri bahwa kami lebih hebat, tetapi kami lupa bahwa Allah lah yang menjadi benteng hidup kita. Marilah kita semua mengaku dan percaya bahwa tiada benteng yang lain selain Allah, benteng hidup kita yang pasti dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kehadapan hadirat-Mu Bapa. Bapa, pada hari ini Engkau memberi kami kesempatan ya Tuhan untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dan kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman itu ya Tuhan, berbahagialah kami yang mendengar dan menyimpan dalam hati kami, serta melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, kami juga berdoa buat opa-opa dan oma-oma kami. Biarlah dengan mereka mendengarkan firman ini ya Tuhan, menjadi suatu semangat bagi mereka dalam menjalankan hidup mereka ya Tuhan. Dan ajarlah mereka ya Tuhan. Biarkanlah mereka menganggap Engkau menjadi benteng hidup mereka ya Tuhan, di mana mereka secara fisik lemah, tapi secara iman dan rohani mereka adalah yang terkuat ya Tuhan. Dan biarkanlah mereka menjadi contoh bagi kami ya Tuhan, baik di dalam keluarga, lingkungan, bahkan dalam gereja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka dimanapun mereka berada dan melayani. Tuhan, juga keluarga mereka Tuhan, berikanlah, bimbinglah mereka ya Tuhan. Engkau sertai mereka dalam setiap gerak langkah mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jauhkanlah mereka dari segala hal, godaan dan cobaan, terimalah sakit dan penyakit ya Bapa. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit atau pemulihan ya Tuhan. Tuhan, berikanlah mereka kesembuhan. Hanya kesembuhan itu kami peroleh hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Yakin dan percayakanlah mereka ya Tuhan. Obat dan tangan medis yang mereka gunakan itu hanyalah perantara ya Tuhan. Tetapi kesembuhan yang sejati Allah berasal daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintahan kami, baik dari tingkat yang terendah hingga tingkat yang tertinggi. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka ya Tuhan, dalam setiap mereka mengambil kebijaksanaan, sehingga kebijakan-kebijakan itu adalah kebijakan yang menguntungkan buat rakyat ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, supaya virus corona ini ya Tuhan cepat hilang dari negara kami ya Tuhan. Tuhan, kami memang yakin ya padamu ya Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Segala sesuatunya Engkau pasti menjauhkan bangsa dan negara kami dari virus ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.